Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki tema baru untuk bulan April, yaitu Overcome Your Cross. Di minggu pertama ini, kita akan bersama-sama belajar satu topik dasar tentang apa artinya menjadi seorang overcomer di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang membawa kami pada saat ini. Sebelum kami mendengar pemberitaan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus menguatkan setiap kami, sehingga kami dapat menangkap keutuhan dari maksud hati-Mu. Lembutkan tanah hati kami, bebaskan kami dari setiap kekerasan hati, dan jadikan kami siap menerima taburan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Pembacaan dari 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pernahkah kita berasa sudah berkorban, sudah berusaha mengasihi, tetapi sepertinya tidak dihargai? Atau kita sudah memberi waktu, tenaga, perhatian, tapi orang yang kita kasihi seolah tidak melihat apapun? Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebesar apapun pengorbanan seseorang, semua bisa terasa sia-sia kalau orang yang menerima tidak pernah sadar betapa berharga pengorbanan itu. Bayangkan seorang ibu setiap pagi ia bangun awal, menyiapkan sarapan, dan membereskan rumah, lalu memastikan semua kebutuhan anak-anaknya siap. Ia tidak pernah lalai dan absen, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika ia lelah, ia tetap melakukannya. Tapi bayangkan kalau suatu hari anak-anaknya berkata, apakah ibu atau mama pernah lakukan sesuatu untuk kami? Kita bisa lihat pengorbanannya tidak hilang, tapi nilai pengorbanan tersebut tidak pernah dirasakan. Karena anak tersebut tidak pernah menyadari apapun yang telah dilakukan oleh ibunya. Apapun bentuk kasih, perhatian, waktu, bahkan seluruh hidup yang dicurahkan, baru akan terasa dan bermakna ketika hati yang dituju mulai melihat dan menghargainya. Dan jujur saja, bukankah seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Tuhan pelihara kita, lindungi kita, bukakan jalan, bahkan menjawab doa. Tapi hati kita terlalu sibuk, terlalu penuh dengan banyak perkara, sampai kita melupakan kasih-Nya. Bukan karena Tuhan kurang mengasihi, tapi karena kita yang tidak peka dan tidak mengerti bentuk kasih pemeliharaan Tuhan. Tidak semua dari kita punya pengalaman keluarga yang utuh. Tidak semua dari kita pernah merasakan kasih orang tua seperti yang kita harapkan. Tapi coba bayangkan, kalau Tuhan berhenti mengasihi kita sebelum kita sadar betapa baiknya Dia. Dari awal tahun,
bulan Januari kita belajar tentang undistracted life. Kita melihat bahaya hidup yang penuh hal-hal baik, tetapi perlahan menjauhkan kita dari Tuhan. Kesibukan itu tidak salah, tapi kalau kesibukan mencuri fokus kita dari Tuhan, hidup kita jadi penuh dengan segala aktivitas, tetapi kehilangan kekuatan rohani kita. Di sana kita belajar bahwa waktu yang sengaja dipisahkan untuk Tuhan, lalu hati yang tidak terpecah, dan keputusan untuk datang kepada Tuhan setiap hari, itulah yang membuat kita tetap kuat, jernih, dan penuh sukacita. Dan dari hati yang kembali fokus inilah, kita diajarkan melihat bentuk kasih yang lengkap dan melihat keutuhan dari hati Bapa kita di surga. Diingatkan kembali di bulan Februari dengan satu topik, The Perfect Love. Ketika fokus kita kembali kepada Tuhan, kita mulai melihat isi hati dari versinya Bapa yang di surga. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama tidak bisa dipisahkan. Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah adalah yang terutama. Tetapi kasih itu tidak pernah berdiri sendiri. Kasih kepada sesama memiliki bobot yang sama pentingnya. Kita tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan, tapi gagal mengasihi sesama manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Dan dari sini, kita belajar tentang bahasa kasih. Bagaimana kasih dinyatakan, diterima, dan diekspresikan dengan bijaksana. Karena kasih yang dewasa bukan hanya tulus, tetapi juga tepat. Lalu setelah hati kita dilatih untuk fokus dan kasih kita dibentuk, kita diarahkan ke satu disiplin rohani yang mengubah hidup, yaitu kehidupan doa kita. Tema bulan Maret yang baru kita lalui, The Life Changing Prayer. Kita belajar bahwa doa bukan rutinitas. Doa adalah relasi dengan Allah yang hidup. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan sudah tahu semuanya, kenapa kita masih harus berdoa? Bahkan mengapa kita harus mengulang doa kita? Jawabannya singkat, tetapi sangat dalam. Bukan Tuhan yang butuh informasi dan doa kita, tapi kita yang butuh dibentuk dan faham akan maksud Tuhan. Doa melekatkan hati kita pada kehendaknya. Bahkan Yesus berkata tentang doa, jangan mengulang-ulang dengan bertele-tele, tetapi ia menekankan ketekunan melalui perumpamaan janda dalam Lukas 18. Kita melihat bahwa doa yang terus dinaikkan tidak pernah menjadi masalah selama hati tetap percaya dan bergantung kepada Bapa kita. Doa yang tekun akan membentuk iman, menajamkan pengharapan, dan mengubah kehidupan kita. Karena di dalam doa, kita akan terus terhubung dengan Allah yang hidup. Dan semua perjalanan ini membawa kita ke titik hari ini. We are the overcomer. Kita adalah seorang pemenang. Dari proses inilah lahir identitas rohani yang kokoh. Kita adalah orang-orang yang menang. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ke 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perjanjian baru memberikan banyak sebutan bagi orang percaya. Kita disebut anak-anak Allah, orang-orang kudus, murid Kristus, terang dunia, sahabat Yesus, ahli waris kerajaan. Lalu kita adalah bait Roh Kudus. Dan juga semua menunjukkan identitas kita di dalam Kristus. Dan satu identitas yang menonjol yang Yohanes tegaskan berulang kali, kita adalah pemenang.
We are the overcomer. Tetapi bagaimana mungkin orang yang masih jatuh dan lalu bangkit kembali dan jatuh kembali disebut sebagai seorang pemenang? Yohanes menjawab dengan jelas, kemenangan tidak dimulai dari kesempurnaan, tetapi dari kelahiran baru dan iman kepada Kristus. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Namun, pertanyaan yang paling penting, apakah kita hanya memperingati kebangkitannya atau sungguh mengalami kuasa kebangkitannya? Apakah kebangkitan itu hanya kita rayakan atau benar-benar mengubah cara hidup kita? The stone wasn't rolled away to let Jesus out, but to let us in. Paskah bukan sekedar peristiwa untuk dikenang, tetapi kuasa untuk dialami. Banyak orang merayakan kebangkitan Yesus, tetapi masih hidup seperti orang-orang kalah. Kalah oleh ketakutan, kalah oleh dosa yang berulang-ulang, kalah oleh kepahitan, kalah oleh tekanan dunia, kalah oleh kesibukan atau bahkan kebutuhan hidup. Padahal kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam diri orang percaya hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar prinsip penting untuk kita semua hidup dalam kuasa kebangkitan. Prinsip yang pertama, overcomer adalah identitas orang yang lahir dari Allah. Identitas adalah kebenaran mendasar tentang siapa seseorang dan asalnya, lalu memberikan nilai dan tujuan hidupnya. Ini yang menjadi dasar cara ia berpikir, merasakan sesuatu, dan bertindak. Setiap kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Kita diberi kapasitas untuk menang. Tapi kemenangan tidak dimulai dari usaha manusia. Tetapi dari siapa yang hidup di dalam kita. Kita menang bukan karena kekuatan mental atau disiplin. Tetapi karena hidup Allah ada di dalam kita. Dan disinilah banyak orang jatuh dalam perangkap perbandingan identitas. Anak saya sering membandingkan dirinya dengan orang lain ketika saya meminta sesuatu. Ia selalu berkata, tapi yang lain tidak harus lakukan itu. Dan saya selalu menjawab, kamu lakukan ini bukan karena mereka, tapi karena kamu adalah anak saya. Gitu juga dengan kita. Ketika kita lahir dari Allah, ada nature baru yang menghasilkan hati mencintai Tuhan, lalu peka terhadap dosa, dan punya kerinduan untuk taat yang membawa iman terus kembali kepada Kristus. Karena itu, kita bukan sedang mengejar identitas sebagai pemenang. Kita sudah memilikinya di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Dan kita bisa lihat, banyak orang terjebak dengan mengejar identitas daripada dipulihkan identitasnya di dalam Kristus. Banyak orang hidup untuk mencari identitas melalui jabatan, uang, penerimaan sosial, pengakuan. Tanpa sadar, hidupnya menjadi perlombaan untuk membuktikan identitas dirinya. Namun kabar baik, kebangkitan Kristus memberikan sesuatu yang berbeda. Identitas yang dipulihkan bukan dikejar. Karena itu, ciri-ciri orang yang identitasnya dipulihkan, yang pertama, mereka akan hidup dari penerimaan. Ada satu perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15 ayat ke-19 sampai ke-20 berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang bahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan kata aku tidak layak. Dan menjadikan seorang upahan. Seberapa banyak kita seringkali datang dengan membawa banyak list transaksi sama Tuhan. Semua itu berasal dari identitas kita yang tidak layak. Kita melihat bahwa janji Tuhan itu terjadi karena usaha kita. Sudah berdoa, pelayanan, memberi, menolong, dan sebagainya. Segala hal yang kita lakukan di luar kehendak Bapa hanya menambahkan nilai identitas orang upahan. Saat tidak layak mengganti identitas kita dari anak sebagai orang upahan. Lalu perhatikan kata belas kasihan. Kata Yunani yang dipakainya adalah splanchnishomai. Arti rasa empati yang mendalam, yang mendorong tindak. Dalam bahasa Inggris, ini diterjemahkan sebagai a God-level compassion that compels action. Menariknya, kata ini paling sering dipakai Yesus sendiri. Di kitab Matius, di kitab Markus, di Lukas kita boleh temukan. Dan dalam perumpamaan inilah kita menemukan kabar sukacita di semua. Bapa memberikan segala hal yang tidak pernah dipikirkan. Di ayat 22 kalau kita bisa baca, disebutkan ayahnya memberikan jubah, berarti kehormatan dipulihkan. Mengenakan cincin yang berarti memberikan otoritas dan hak penuh kembali sebagai anak. Lalu dikenakan sepatu, arti kebebasan karena budak tidak punya dan tidak memakai sepatu. Saat identitas kita pulih, kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri supaya disukai. Tidak panik kalau tidak dipuji atau tidak diperhatikan. Kita tidak iri ketika orang lain lebih berhasil. Kita bisa berkata, aku cukup tanpa merasa minder. Lalu saat bekerja, kita tidak stres karena atasan tidak memuji. Atau mungkin saat pelayanan, tidak tersinggung kalau namanya tidak disebut. Mungkin kalau saat bersama teman-teman, ia tidak harus merasa tampil sempurna dan lebih cantik atau tampan dari yang lain. Apa? Karena ia tahu ia sudah diterima oleh Bapa. Aku tidak perlu mengejar penerimaan manusia. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang identitasnya dipulihkan di dalam Kristus. Dia akan bekerja dari rasa aman. Bukan dari kecemasan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu. Dan di ayat ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Jika saya bisa cerita dengan bahasa yang lain, ini adalah seseorang yang bekerja untuk Tuhan tanpa pernah melibatkan Tuhan. They work for God, but they never work with God. Kita sibuk dengan hal-hal yang baik, tapi tidak pernah merasakan diberkati. Ini adalah kegagalan melihat bentuk berkat dan penyertaan Tuhan. Tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan itu harus bersifat fungsional, bukan barang koleksi. Jadi waktu Tuhan berkati kita, kita minta Tuhan memberkati kita,
ada hal yang harus diingat. Berkatnya itu selalu punya tujuan jadi berkat untuk orang lain. Bukan hanya kita nikmati sendiri. Berkat yang dibangga-banggakan saja dan ditaruh dalam etalase tidak akan pernah menjadi berkat yang sesungguhnya. Hasilnya, karena identitas kita di dalam Kristus, kita diberi rasa aman. Kita akan tetap rajin dan menaruh kesukaan dalam pekerjaan. Kita tidak bekerja karena takut gagal. Kita tidak dikuasai kepanikan ketika ada masalah. Karena hati kita stabil. Kita tidak merasa hidup kita bergantung pada satu performa tertentu. Tetapi kita akan percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Ketika ada perubahan, apapun bentuknya, kita tidak langsung takut dan kehilangan masa depan. Kita bisa beristirahat dan kita bisa berkata, aku tahu Allah memelihara. Prinsip yang kedua, sebagai seorang pemenang, overcomer adalah orang yang mengasihi. Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ayat ini bukan berarti kasih menyembunyikan dosa, dalam arti untuk menutupi segala kesalahan secara tidak sehat. Maknanya adalah kasih tidak memperbesar kesalahan. Kasih tidak menyimpan dendam. Kasih memilih memulihkan, bukan membalas. Kasih menghentikan siklus luka yang berlarut-larut. Kasih akan menutupi dan tidak memperpanjang dosa. Dalam bahasa Ibrani, kata menutupi berbunyi kasa, yang berarti melindungi, menyelubungi, tidak mempermalukan, dan memberi ruang untuk pemulihan. Kita familiar dengan satu kata ini, kain kasa, yang kita suka gunakan bila ada sesuatu yang terluka. Arti yang sama, kain kasa menutup luka supaya tidak semakin parah. Kain kasa melindungi dari infeksi, kain kasa memberikan ruang untuk bagian terluka sembuh. Begitu juga kasih. Kasih menutupi luka, bukan mengekspos. Kasih melindungi hubungan, bukan merusaknya. Dan kasih memberi ruang untuk pemulihan, bukan mempermalukan. Narasi seorang bapa dalam perumpamaan anak yang hilang menggambarkan belas kasihan yang memulihkan, bukan menghukum. Setiap luka akibat dosa kita ditutup, dilindungi, dan dijauhkan dari rasa malu oleh pengorbanan Yesus. Melalui salibnya, kita diberi ruang untuk pulih. Hari ini, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia sudah menang atas setiap dosa kita. Meskipun kita masih bisa jatuh, namun natur baru yang hidup di dalam kita akan kembali membawa untuk percaya kepada Yesus. Dan kita akan terus-menerus menerima kasih-Nya. Karena kasih-Nya yang memulihkan bagian terdalam dalam hidup kita. Dari hal ini kita dapat memahami bahwa saat ada kesalahpahaman atau terjadi friksi yang saling menyakiti satu sama lain, remedinya
Solusinya adalah kasih, bukan saling cancel, menjauh, atau bahkan unfriend. Ketika identitas kita dipulihkan, ini yang penting. Kita akan melayani dari kasih, bukan dari kebutuhan untuk diterima lagi. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan tidak akan bisa diam. Ia melayani dengan kasih, bukan karena ingin terlihat rohani. Bukan karena ia dipuji, bukan karena takut lagi mengecewakan orang, tetapi karena hatinya sudah dipenuhi kasih Allah. Ia melayani karena sudah kenyang, bukan karena lapar akan pengakuan. Karena sewaktu kita melayani, karena waktu kita dibutuh diterima atau butuh dianggap penting, atau membuat kita aman, kita akan gampang tersinggung. Kita akan sensitif kalau tidak dihargai, mudah kecewa, merasa tersaingi kalau ada orang lain yang lebih dipakai. Karena waktu kita melayani dengan tidak dipenuhi oleh kasih, kita akan melayani dari kekosongan, bukan dari penuhan. Yohanes 5 ayat 2, Yohanes berkata bahwa kasih kepada sesama lahir dari kasih kepada Allah. Artinya, kasih kepada manusia bukan dimulai dari hal kecocokan, bukan dari hubungan sosial, bukan dari kepribadian yang sama, bukan dari sesuatu yang klik atau nyaman. Kasih kepada sesama adalah buah dari hati yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Dan ketika kasih Allah memenuhi hati kita mengasihi bukan karena orang itu sempurna, bukan karena mereka menyenangkan, bukan karena mereka membalas atau menguntungkan, tetapi karena kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Allah. Banyak orang hanya mengasihi ketika cocok, nyaman, atau saling menguntungkan. Tetapi kasih Allah yang lahir di dalam kita mampu mengasihi, memberikan kita untuk mengasihi orang lain, bahkan ketika tidak nyaman. Ini adalah identitas anak-anak Tuhan sebagai seorang pemenang yang memilih kesatuan bukan perpecahan, yang mengampuni bukan kepahitan, yang membangun dan melayani bukan hanya menuntut. Mari, kita semua sudah belajar dua hal yang penting. Identitas dan kasih yang Tuhan berikan ada menjadi bagian untuk saudara dan saya. Alami kuasa kebangkitan Kristus saat ini. Seorang pemenang bukan tidak pernah jatuh, tapi seorang pemenang adalah orang yang imannya selalu kembali kepada Kristus. Dan di dalam Kristus, dia tidak akan pernah dibiarkan kalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus.